لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتعقين لعلهم تفلحون. Subhanallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada hal kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita sampai saat ini bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat Jumat berjamaah. Semua ini karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Kullu nikmatin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Dalam kitab Hilyatul Awliya Al-Dhahabi mengatakan, sesungguhnya setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu menjadi baliyah, menjadi musibah, menjadi buat kita akan menjadi sebuah sengsara atau menjadi sebuah cobaan yang berat buat kita. Karena nikmat yang mesti disyukuri akhirnya menjadi pengingkaran terhadap nikmat tersebut. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita dapat kita menyegerakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tak lupa satu berwasiat takwa untuk hati pribadi dan kita semua. Mari kita tingkatkan takwa kita setelah kita meninggalkan kekurangan dan juga kesalahan serta dosa yang kita lakukan selama 1 tahun di 2020. Dan ini adalah Jumat pertama di tahun 2021. Tentunya harapannya adalah kita bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang disebut beruntung kata ulama, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada kemarin ataupun dari yang pernah kita lalui. Dan orang yang rugi adalah orang yang sama antara yang lalu dengan yang sekarang. Dan orang yang hancur adalah orang yang lebih rusak dari tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang memperbaiki amal ibadah kita di tahun 2021 masih ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, refleksi menyambut tahun baru Masehi ini barangkali saya usahakan dengan menceritakan beberapa kisah. Yang pertama kisahnya seorang tabi'in bernama Imran bin Husain. Kita bisa mengambil pelajaran sebagai menyambut tahun baru Masehi ini untuk memperbaiki apa yang pernah kita alami selama hidup di dunia. Imran bin Husain ini 20 tahun sakit. Selama sakitnya 20 tahun tidak pernah mengeluh. Dan dia berintrospeksi dirinya. Ketika sakit selama 20 tahun tidak ada rasa ngeluh, tidak ada rasa putus asa dan tidak marah terhadap siapapun juga. Justru sebaliknya sahabat datang memberikan nasihat agar Imran bin Husain selama 20 tahun sakit berobat kepada seorang tabib atau dokter. Dan akhirnya mengikuti sarannya Imran bin Husain pergi ke dokter dan tabib saat itu dan sembuh dari penyakit selama 20 tahun. Tapi setiap malam Imran bin Husain ini menangis. Justru malah sakitnya hilang, menangis, mengadu kepada Allah di kesunyian malam. Dia selalu menangis kepada Allah dengan sakitnya yang pernah dia derita pada saat itu. Tidak pernah ada rasa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabatnya pernah suatu saat melihat Imran Husain bin Imran pada saat dia beribadah di tengah malam sambil menangis dan berkata sahabatnya ini, wahai Imran bin Husain, kenapa kau menangis tatkala kau sudah disembuhkan oleh Allah? Kata Imran bin Husain, ketika aku sakit dulu selama 20 tahun, malaikat selalu memberikan salam kepadaku melalui mimpi-mimpinya, bahwa malaikat datang memberikan salam dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu senangnya aku mendapatkan salam karena kesabaran atas penyakit yang aku derita. Sementara ketika aku sudah sehat walafiat, ternyata malaikat dalam mimpi tidak pernah hadir dan tidak menyampaikan salamnya dari Allah untuk Imran bin Husain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah seorang ulama, seorang tabi'in pada masanya yang selalu berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian malam untuk berintrospeksi. Lainnya dengan Utsman bin Affan yang selalu menangis ketika setiap berkunjung ke tempat pemakaman atau kuburan. Utsman bin Affan yang dipastikan masuk surga karena salah satu sahabat dia tersahabat Nabi, ternyata berintrospeksi selalu di hadapan kuburan. Ketika ada di hadapan kuburan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis sampai terseduh-seduh, sampai jenggotnya yang tebal akhirnya pun meneteskan air-air dari bulu-bulu matanya. Dan Utsman bin Affan saat itu ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Utsman bin Affan, engkau adalah mantu Rasul, engkau dijamin pasti masuk ke dalam surga. Kenapa setiap kali kau merenung di hadapan kuburan kau menangis terseduh-seduh?" Utsman bin Affan menyampaikan, "Iya benar, karena Rasulullah pernah memberi nasihat kepadaku, innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan yang ada di hadapanmu ini adalah suatu rumah di antara rumah-rumah yang akan aku lalui. Seandainya faman naja minhu fama ba'dahu aisyah. Kalau aku selamat di depan kuburanku yang aku lihat ini, maka selebihnya aku akan selamat. Fa illam yanja, kalau aku tidak selamat di hadapan kuburan yang ada di hadapanku ini, fama ba'dahu asyad. Aku akan lebih tersiksa lagi untuk menghadapi rumah-rumah berikutnya. Itulah renungan Utsman bin Affan setiap kali datang ke tempat pemakaman. Begitu juga kita seringkali mengantar saudara kita, sahabat kita, handai Quran kita. Pernahkah kita memikirkan akan satu tempat rumah yang memang rumah itu akan kita lalui dan kita berdiam diri di sana? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan Talha. Talha adalah seorang sahabat Nabi yang ketika itu dia menyerahkan kebun kurmanya kepada sahabatnya yang lain lantaran tertinggal sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjual kebunnya melainkan diberikan kepada sahabat yang lain karena lantaran dia menyesali dirinya telah terlambat dalam sholat berjamaah bersama sahabat-sahabat yang lain. Itulah Talha bin Zubair. Kemudian lagi kisahnya Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Selama 20 tahun cicitnya Rasulullah Ali Zainal Abidin memberikan infak dan sedekahnya berupa makanan-makanan di Madinah saat itu. Sejumlah 1000 orang fakir miskin yang ada di Madinah dia angkat sendiri dengan panggulnya, dengan punggungnya, kemudian diletakkan di kesunyian malam di depan rumah orang-orang fakir miskin. Lantaran tidak ketahuan apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin yang dilakukan selama 20 tahun dengan merenungan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang bisa kita renungkan dalam rangka merefleksikan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari sama-sama kita berintrospeksi diri kita sesuai dengan ayat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, tentunya kita dipanggil karena kita menjadi orang yang beriman. Kalau tidak dipanggil tentu kita nggak perlu menengok, nggak perlu mengucapkan jawaban ketika Allah panggil karena bukan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tentunya kita dipanggil akan mendengarkan. Karena itu para ulama tafsir menjelaskan bila mana ada ayat-ayat yang menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan karena ayat tersebut pasti adalah perintah atau pasti adalah larangan. Perintahnya ternyata ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap kali ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti di situ ada perintah atau ada larangan yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang yang beriman untuk mendengar panggilan Allah tersebut. Ittaqullah wal tanzur, dan setelah bertakwa kepada Allah, perintahnya adalah perhatikan.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang pernah kau lakukan untuk masa yang akan datang. Kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan di tahun 2020. Apa yang kurang? Apa yang salah? Apa yang melakukan perbuatan dosa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, agar kita tidak mengulangi lagi perbuatan kekurangan, kesalahan dan dosa di kemudian hari atau di bulan-bulan dan di tahun-tahun berikutnya. Wattaqullah, dan ditutup lagi dengan kalimat bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi perbuatan kita, apapun yang kita lakukan. Allah pasti melihatnya dengan malaikat yang ada di sebelah kanan dan kiri kita, mencatat segala perbuatan kita. Refleksi tahun ini adalah ketika kita sudah mengetahui cerita-cerita kisahnya para ulama, para sahabat, para tabi'in, tentunya kita pun salah satunya pernah melakukan itu, dan mungkin kita akan perbaiki. Wal kanzur nafsumma qaddamat lighad, sudah kita lakukan untuk perbaikan di hari-hari atau di masa-masa berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena berkaitan dengan pergantian tahun Masehi ini, tentunya kita juga diingatkan tentang waktu yang sedang kita jalani, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan aktivitas di tahun 2021, di awal tahun baru ini, yaitu bulan Januari tanggal 1, untuk kita berharap sampai masuk tahun 2021 di akhir Desember nanti. Mudah-mudahan ini semua bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, untuk kita renungi lagi dengan sabdanya, beliau mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang cerdas bukan orang yang titelnya banyak. Kadang kita terpukau dengan orang yang punya titel banyak, lulusan dari luar negeri. Dengan titel yang banyak, ternyata orang tersebut pun jatuh dalam perbuatan dosanya. Sehingga tidak jarang kita lihat di media-media sosial dan media-media massa yang lainnya, orang yang bertitel banyak tersebut akhirnya dipenjara dan melakukan perbuatan korupsi di mana-mana. Naudzubillah. Karena itu kata Rasulullah, al-kayyisu, orang yang cerdas bukan diukur dari tingkat pendidikan yang tinggi, melainkan kata Rasul, mandana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang suka berintrospeksi dirinya untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang pernah dia lakukan selama tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya wa amila ma ba'dal maut, dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan sebelum ajalnya datang menjemput. Itulah orang yang baik, mengintrospeksi kekurangan yang pernah dia lakukan, kemudian dia perbaiki sebelum ajalnya datang pada dirinya. Wal ajizu man ittaba hawahu wa tamanna alaihi. Sementara kebalikan orang yang cerdas adalah orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang-orang yang selalu mengikuti ittaba hawa, mengikuti hawa nafsunya, sehingga sudah kaya raya, sudah punya pangkat, tetap saja dia melakukan perbuatan dosa dan akhirnya melakukan korupsi dan mengambil segala sesuatu yang bukan hak miliknya. Man ittaba hawahu wa tamanna alaihi, kemudian dia berangan-angan dengan angan yang itu adalah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, padahal yang dilakukannya adalah perbuatan kesalahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, refleksi tahun baru Masehi ini adalah Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lainnya, ni'matani katsirun fihima minan nas. Dua nikmat yang manusia kebanyakan ditipu kalau tidak hati-hati. Nikmat tersebut adalah as-sihhah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kosong. Allah sudah kasihkan waktu dengan kita untuk bisa beribadah di tahun-tahun yang sekarang baru kita laksanakan. Tentunya jangan kita akhirnya mengatakan belum ada waktu, belum ada kesempatan, masih sibuk dan lain sebagainya untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Padahal dua nikmat tadi sudah Allah berikan, dua nikmat yang manusia ditipu kata Allah melalui hadis Nabi ini. Manusia itu melupakan nikmat yang akhirnya nikmat tersebut merugikan bagi manusia tersebut. Apa itu? As-sihhah wal faragh, nikmat sehat wal afiat. Ketika sehat, dia tidak mau beribadah. Begitu jatuh sakit, beliau minta kepada Allah, Tuhan semesta alam, untuk disembuhkan penyakitnya, dan baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal waktu sehat,
dia tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal faragh, nikmat kosong, waktu kosong tentu ada di sela-sela kehidupan kita. Tidak mungkin kita sibuk 24 jam. Allah sudah kasih waktu begitu luasnya, dan kesempatan waktu kosong itu kita ambil beberapa menit untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan manusia. Tentunya Allah menyelipkan waktu kosong kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa kisah dan juga refleksi akhir tahun dari hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mau'izah, i'tibar yang Allah sampaikan melalui ayat Quran dan juga mau'izah yang disampaikan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat melalui akarnya, agar kita bisa mengikuti dan mengambil pelajaran sebagai refleksi tahun baru Masehi yang baru saja kita jalani. Hari ini adalah hari pertama di tanggal 1 Januari. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, dan memberikan petunjuk kepada kita agar kita selalu berada di jalan yang diridhoinya dan terhindar dari malapetaka, bahaya, termasuk wabah penyakit yang ada di dunia dan khususnya di negara kita. Semoga kita selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. واعلم أن الله تعالى أمركم وبدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وكرامة رسول الله أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلم المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا من البلاء، اللهم اصرف عنا من الوباء، اللهم اصرف عنا من العذاب، اللهم اصرف عنا من الكورونا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.